Aduh, maaf. Maaf, kami tidak tahu putri adalah putri Anda. Kumohon, lepaskan kami. Anda orang besar berhati lapang. Ampuni kami. Keluarga saya adalah keluarga Zhang di kota A. Ayah saya juga pernah Anda temui. Tangani sebagai kecelakaan. Kamu urus prosedurnya, aku yang tanda tangan. Lalu, keluarga Zhang, hapus dari kota A. Baik. Istriku, ini karena aku lalai, sampai putri dibully orang. Jangan marah. Penyakit putri tidak boleh ditunda lagi. Di luar negeri ada obat khusus yang sedang dikembangkan. Aku harus pergi sendiri untuk mengawasinya. Untuk sementara, putri kuserahkan padamu. Putri adalah satu-satunya putri kita. Aku bersumpah, pasti akan merawatnya dengan baik. Asalkan putri bisa sembuh, aku rela bayar harga berapapun. Nyonya Verity, obat khususnya sudah berhasil dikembangkan. Putri bisa diselamatkan. Kepala keluarga, selama 3 tahun ini, semua kekuatan di luar negeri sudah tunduk pada Anda. Para penanggung jawab grup di HO yang baru didirikan, sedang menunggu di luar, untuk menyambut kedatangan Anda, ingin melihat wajah asli Anda. Usir saja semua. Hari ini adalah pesta pertunangan putriku. Aku harus pulang ke Indonesia, memberinya kejutan. Kepala keluarga. Pesta pertunangan Nona sudah mulai disiarkan langsung. Hahaha. Ayo. Mari sambut masuknya sang protagonis. Putri. Ini bagaimana bisa? Si bodoh cocok dengan anjing. Kak Bayu. Lihat, mereka cocok sekali, ya. Hahaha. Tidak, jangan. Ibu, tolong aku. Sudahlah, jangan kotori tanganmu, karena si bodoh ini. Sebentar lagi ayahmu pulang. HMHF, si bodoh busuk. Berani datang ke pesta pertunanganku mengaku sebagai nona besar, lihat wajahmu sendiri. Hari ini ku buat kau sadar. Siapa dia? Berani mengganggu putriku seperti ini? Arjuna, apa yang terjadi di pesta pertunangan hari ini? Kenapa ada yang bawa anjing mengganggu putri? Istriku, apa yang kau bicarakan? Hari ini pesta pertunangan Putri dan Bayu. Mana mungkin ada yang mengganggunya? Apa kau kecapekan sampai berhalusinasi karena obat khusus itu? Aku sedang urus bisnis dengan Bapak Hadi dari grup Dihau. Nanti saja. Apa? Benar atau tidak? Nanti kulihat sendiri. Dalam 1 jam aku harus sampai di sana. Berdiri, ada undangan, tidak ada undangan, tidak boleh masuk. Tak kusangka setelah pergi 3 tahun, anjing di rumah saja tidak kenal. Apaan? Kau wanita jalan berani. Berani lancang pada kepala keluarga. Harus dipukul. Hari ini kan pesta pertunangan Nona Kirana. Berani buat keributan. Ku buat kau menyesal. Baiklah. Hari ini akan kulihat Nona Gumana yang berani gelar pesta pertunangan di keluarga Jiang. Berhenti. Lepaskan dia. Putri. Putri. Ibu, aku mau ibu. Ibu di sini. Putri. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kepala keluarga. Mereka berani memperlakukan nona besar seperti ini. Apakah perlu bawahan segera menyingkirkan orang-orang ini? Ini di dalam negeri, masyarakat yang taat hukum. Cari tahu kebenarannya dulu. Oh,
Jadi kamu ibunya si bodoh ini, Si bodoh ini jadi pembantu di rumahku tapi tidak jujur. Mengaku dirinya adalah nona besar, dan bahkan ingin menikah dengan Kak Bayu. jadi aku penuhi keinginannya. Putriku adalah pembantu dan menikah dengannya. Mungkinkah dia yang sebenarnya nona besar? Ku beritahu kamu, akulah nona besar di keluarga ini, sedangkan si bajingan itu, si bodoh cocok dengan anjing, bukan? Baik, kalau begitu hari ini aku juga akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya menikah dengan bajingan. Ayo. Aku lihat siapa yang berani bertindak. Ini rumahku, kamu siapa? Berani membuat keributan di rumahku? Rumahmu? Apa hubungan Arjuna dengan kalian? Dia suamiku. Aku adalah istrinya yang dinikahi secara resmi. Di kota A, semua orang memanggilku dengan hormat, Nyonya Arjuna. Ayah paling menyayangi aku dan ibu. Kalau kamu tahu diri, bawa putrimu si bodoh itu, dan beri aku serta ibu 2 kali sujud. Aku bisa pertimbangkan untuk meminta ayah mengampuni kalian. Hah, ternyata pelakor dan anak haram yang naik jabatan. Tak kusangka setelah aku pergi 3 tahun, Arjuna mainnya makin liar. Apa? Apa yang terjadi? Bukankah mereka istri dan putri Bapak Arjuna? Kok jadi pelakor dan anak haram? Mungkinkah si bodoh itu yang putri kandung sejati? Siapa sebenarnya yang asli? Kamu. Dasar wanita jalang, omong kosong apa? Percaya tidak aku akan menyobek mulutmu? Jangan pukul ibu. Putri, Kirana kamu baik-baik saja. Wanita tua gila. Kirana adalah nona besar keluarga Arjuna. Berani-beraninya, kamu memukulnya. Dasar wanita jalang, berani memukulku. Ibu, dia memukulku. Dasar wanita murahan yang tak tahu diri, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Berani-beraninya, kamu berani memukulku juga? ini rumahku. Akulah nyonya rumah di sini. Putriku adalah nona besar. Aku memukul pelakor dan penipu perlu pilih hari. Kamu gila ya, wanita sialan. Putrimu cuma seorang pembantu, nggak waran ngira dirinya putri keluarga Arjuna. Sekarang kamu juga ikut-ikutan gila, mengaku sebagai nyonya Arjuna. Kalian sekeluarga orang rendahan, mimpi siang bolong belum selesai. Iya betul, Nyonya Arjuna. Kan diperkenalkan sendiri oleh Bapak Arjuna kepada kami. Masa bisa palsu? Iya, kelihatan banget orang miskin yang udah putus asa. Mending bawa putrimu periksa otak. Putrimu yang mengaku sebagai nona besar, sudah kubuat jadi si bodoh. Jangan-jangan kamu mau mengikuti jejaknya. Maksudmu, keadaan putriku sekarang adalah ulahmu? Siapa suruh dia ngotot bilang dirinya nona besar? Bahkan bilang dirinya tunangan Kak Bayu. Ku buat dia jadi bodoh sudah termasuk ringan. Jangan banyak omong dengan mereka. Berani-beraninya memukulku. Hei, tangkap mereka. Siapa yang berani? Kalian tuli ya. Diam saja ngapain? Cepat serang, Nyonya. Ini, aura wanita ini terlalu kuat. Jangan-jangan dia punya latar belakang. Bagaimana kalau kamu tanya Bapak Arjuna dulu? Tanya apaan? Ini adalah keluarga Pratama. Semua yang di sini adalah milik keluarga Pratama. Berani-beraninya kalian tidak mendengarkan aku. Mau tidak mau aku pecat kalian semua. Kalau begitu, telepon Arjuna Pratama. Tanyakan padanya, semua yang di sini, akhirnya Marga Pratama atau Marga Wijaya. Berani-beraninya kamu memanggil nama suamiku langsung. Itu suamiku, kamu pantas memanggil namanya. Aku suruh kamu telepon. Telepon ya telepon. Hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Halo, sayang, ada apa? Itu benar-benar suara Arjuna Pratama. Sayang, ada wanita gila di sini, membawa si gila kecil, mengaku mereka baru istri dan anakmu, bahkan bilang akan mengusir aku dan Kirana keluar rumah. Apa? Siapa yang tidak tahu diri, berani-beraninya mengganggu kalian? Nggak mau hidup lagi? Sayang, cepat pulang. Aku dan putriku sangat takut. Cepat pulang dan bela kami. Jangan takut, jangan takut. Suami segera pulang. Tenang saja, aku pasti akan membuat orang yang mengganggu kalian membayar mahal. Arjuna Pratama, kamu mau membuat siapa membayar mahal? Verity Wijaya. Tadi suara Verity. Tidak mungkin. Dia belum pulang dari luar negeri. Wanita busuk, kau tunggu saja. Aku segera ke sana. Berani-beraninya menyentuh istri dan anakku. Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Kau masih punya waktu untuk minta ampun.
Tunggu sampai suamiku tiba. Kau akan tahu apa artinya hidup lebih sengsara daripada mati. Cepat berlutut. Di depan ibu saya, tampar wajahmu sendiri dengan patuh. Lalu sujud minta maaf. Ibu saya bisa minta ayah saya memberimu kesempatan. Keluargamu ternak kuda ya? Suka sekali melepaskan kuda? Kau, putri, ibumu nekat sekali cari mati. Nanti bisa-bisa rugi besar. Bukannya kau selalu ingin melindunginya. Kau beri contoh dulu buat ibumu. Berlutut dan menampar dirimu sendiri. Sampai aku puas. Bagaimana? Ya. Lalu menggonggong seperti anjing. Jangan sakiti ibu. Putri. Putri sayang. Ibu di sini, jangan takut. Ibu tidak menangis. Putri sayang. Karena kau suka sekali menampar. Baik, aku kabulkan keinginanmu. Kau mau apa? Wajahku. Kalian cuma makan gaji buta ya? Cuma nonton Nona dipukuli? Serang dia. Tangkap wanita jalang ini. Aku akan membuatnya menyesal datang ke sini hari ini. Nanti belum tentu siapa yang menyesal. Tapi yang pasti menyesal sekarang adalah kalian. Bawa orang ke tempat ini. Wanita jalang, berani-beraninya kau menyentuh kami. Nanti kalau Paman Arjuna datang, nyawamu 10 kali pun takkan cukup. Aku akan minta ayahku mencincang wajahmu dulu. Lebih baik kau berhenti sekarang, lepaskan kami. Kalau tidak, nanti suamiku datang. Amarahnya takkan sanggup kau tanggung. Takut, kan? Cepat suruh dia melepaskan kami. Kau berani memukulku? Terima saja. Sekarang kau bisa sombong. Tapi nanti kalau suamiku datang, lihatlah apa yang bisa kau lakukan melawannya. Betul, ayahku cukup mencabut sehelai bulu roma, bisa menghancurkanmu, kalau kau tahu diri. Cepat lepaskan kami. Aku ingin lihat, mana yang lebih kuat, bulu romanya atau cambukku. Apa yang mau kau lakukan? Dasar wanita jalang. Hentikan, jangan. Bapak Arjuna datang. Bapak Arjuna sudah sampai mana? Mobilnya sudah masuk ke area perumahan mewah. Sebentar lagi sampai di depan pintu. Bagus. Ayahku akhirnya datang juga. Begitu ayahku tiba, Kalian berdua tunggu saja nasib malang kalian. Aku akan mematahkan tangan kaki kalian berdua, lalu membuang kalian ke jalan untuk mengemis. HMPH, ayahku sedang dalam perjalanan ke sini. Nanti, tidak akan ada yang bisa membela kalian berdua, ibu dan anak ini. semua orang di sini yang hari ini mengganggu atau hanya diam melihat putriku dipermalukan, Kalian semua jangan harap bisa keluar dari sini dengan utuh. aku akan membuat kalian tahu, barang siapa berani menyentuh sisik naga milikku, Verity, pasti akan mati. Siapa yang berani mengganggu istriku? Suamiku, ini dia wanita jalang itu. Dia tidak hanya memukul kami, tapi juga bilang dialah istrimu yang sah. Bilang semua yang ada di sini adalah miliknya. Betul, ayah, lihat. Dia memukul kami bertiga sampai begini parahnya. Ayah harus membela kami. Aku tidak peduli. Aku mau kedua wanita jalang itu mati. Baik-baik sayang, jangan nangis. Ayah pasti akan membela kalian. Hari ini, bahkan jika dewa turun dari langit sekalipun, tidak akan berguna. Istriku. Istriku, kamu sudah pulang? Ini rumahku. Aku tidak boleh pulang? Bukan. Tentu saja bukan. Maksudku, aku akan menjemputmu sendiri. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Wanita jalang ini menganiaya aku dan putriku. Kamu tidak segera memberinya pelajaran. Benar, ayah. Cepat bela aku. Kalian berdua, diam. Istri kamu bilang semuanya di sini bermargagu. Katakan padanya, segala sesuatu milikmu, segala sesuatu di sini,
Sebenarnya bermarga apa? Apa, istriku? Istriku hanya kamu. Segala sesuatu di sini, segala sesuatu milikku adalah pemberianmu. Tentu saja bermarga Jiang. Suamiku, apa yang kamu katakan? Apa kamu gila? Wanita jalang ini, dia. Diam. Kamu wanita murahan yang tidak pantas tampil di depan umum. Istriku boleh kamu hina begitu? Ayah, Ibuku baru istri kamu, aku baru putri kamu. Apa kamu sudah dibius oleh wanita penggoda ini sampai terpesona? Diam. Aku beritahu kalian, dia, Verity Wijaya, adalah istri sahku. Segala sesuatu di sini adalah miliknya. Segala sesuatu di sini bermarga Jiang. Apa? Apa? Dia benar-benar Verity Wijaya, Ratu Kota Gemilang yang dulu, kepala keluarga Wijaya yang tak terbantahkan. Kalau begitu, putrilah putri kandung sejati itu. Kepala keluarga Wijaya benar-benar kembali. Dia benar-benar kepala keluarga Wijaya. Hancur, kita semua akan hancur. Istriku, Kau tak pantas memanggil kepala keluarga seperti itu. Verity, aku salah. Aku tidak tahu mereka melakukan semua ini di belakangku. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Maafkan aku, ya? Maksudmu, kau sama sekali tidak tahu? Ya. Semua ini ide wanita jalang ini. Dia yang menyamar sebagai dirimu dan menganiaya putri kita. Arjuna Pratama, kau manusia tak tahu terima kasih. Dulu saat kau bersumpah setia padaku, kau tidak berkata seperti ini. Aku suruh kau diam, si manis. Ibu, Dan kau juga, siapa yang suruh kau sentuh putri? Kubunuh kau. Kak Bayu, tolong aku. Bibi Verity, aku tahu salahku. Putri masih menyukaiku. Tahan aku di sini. Aku bersumpah. Aku bisa merawatnya seumur hidup. Semua penderitaan yang dialami Putri selama 3 tahun ini akan kubicarakan 100 kali lipat pada kalian berempat. Bawa mereka. Selama 3 tahun ini, semua penderitaan yang dialami Putri akan kubalas 100 kali lipat pada kalian berempat. Bawa mereka. Jangan istriku. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku tidak akan berani lagi. Aku pasti akan melayanimu dengan baik dan memperlakukan putri kita dengan baik. Bapak Arjuna, saya Hadi. Selamat, Anda telah ditunjuk sebagai mitra resmi konglomerat raksasa. Aku ditunjuk sebagai mitra resmi konglomerat raksasa. Itu konglomerat raksasa itu, konglomerat raksasa, kan? Pemegang kekuasaan konglomerat raksasa, Nyonya Verity, adalah sosok yang, bahkan para pemimpin negara pun harus memberinya ruang dan hormat. Arjuna Pratama ini benar-benar berhasil menaiki tangga tinggi. Sepertinya kepala keluarga Wijaya menendang besi. Walaupun Verity Wijaya adalah kepala keluarga Wijaya, lalu apa? Dengan dukungan dari Bapak Hadi dari konglomerat raksasa, keluarga Wijaya yang kecil ini, walaupun datang 10 lagi, tidak akan kuperhitungkan. Verity Wijaya, wanita licik dan jahat seperti kamu. Hari ini, aku akan menyelesaikan semua utang piutang ini denganmu. Verity, ku beritahu, aku sudah menjadi tamu kehormatan Bapak Hadi. Kau akan segera mati. Tak kusangka, demi Arjuna kesempatan kerjasama yang kusiapkan khusus. Malah jadi modalmu untuk mengkhianatiku. Keluarga Wijaya yang kecil ini, untuk Satpam Grup Dihau, tidak pantas mengikat tali sepatunya. Pendiri grup Dihau adalah seorang yang dijuluki putri utama dunia bisnis, Nyonya Verity. Tunggu sampai ayahku melalui Bapak Hadi, berkenalan dengan sang putri utama. Menggilas si manis sepertimu sangatlah mudah. Ya, nanti, kau hanya bisa membawa si bodoh putri itu ke jalanan untuk mengemis. Wanita tua, cepatlah berlutut. Di depan semua orang, bersujud meminta maaf pada Kirana. Coba katakan sekali lagi. Sekarang, siapa yang harus berlutut minta maaf? Ayah, cepat selamatkan Kak Bayu. Dia kan tunanganku, menantu kesayanganmu. Verity, kau sudah bosan hidup?
lepaskan dia sekarang. Aku malah lupa bertanya padamu. Tunangan putri, kok bisa jadi miliknya? Bukankah sudah jelas? Suamimu bagaimana bisa jadi suamiku? Tunangan si bodoh itu. Pasti juga. Bagaimana bisa jadi tunangan Kirana? Arjuna, saat kita menikah dulu sudah kuperingatkan kamu. Jika suatu hari kamu berselingkuh, tidak hanya akan keluar dengan tangan kosong, aku juga akan mengebirimu dengan tanganku sendiri. Jangan coba-coba menakut-nakutiku. Sekarang aku punya Bapak Hadi sebagai sandaran. Coba berani-beraninya kau sentuh aku. Diam semua. Ini siapa? Rasanya agak familiar. Saya asisten Nyonya Verity. Oh, ternyata Bapak asisten utama. Maaf tidak menyambut. Kami sedang membereskan wanita kecil ini. Membuat Anda terkekeh. Aku jamin sebelum Bapak Hadi datang. Utama tamu, Hadi itu apa? Orang di hadapanmu ini adalah pendiri grup Dihao yang dijuluki putri utama dunia bisnis, Verity. Wahahaha, dia adalah Verity. Haha, kalian mau membuatku tertawa sampai gigi copot. Nyonya Verity, 3 tahun lalu di luar negeri, mendirikan grup Wijaya sendirian. Kisah legendarisnya, satu saja diambil, sudah cukup buatmu mengaguminya seumur hidup. Bagaimana mungkin Jiang Ziwei pergi ke luar negeri 3 tahun, langsung jadi Verity? Jangan kira, asal menyewa orang yang tampak meyakinkan, lalu bisa memberimu kesaksian palsu. Benar, asisten khususmu ini juga pasti penipu. Mungkin bahkan tidak tahu seperti apa ambang pintu grup Wijaya itu. Berani-beraninya memberi kesaksian palsu untuk Jiang Ziwei. Konyol. Aku tahu, suamiku, putri si bodoh itu pasti mewarisi ibunya. Hari belum gelap sudah mulai berhayal. Sungguh baru kali ini melihatnya. Di zaman sekarang masih ada yang berani menyamar sebagai putri utama. Bising. Suruh dia diam. Bayu, kamu bagaimana? Datang orang Tangkap wanita tua Jiang Ziwei ini. untukku. Bawa mereka ke rumah sakit jiwa. Biarkan pasangan wanita jalang ibu anak ini selamanya tersiksa di sana. Begini. Juga bisa memberi penjelasan pada Nyonya Verity. Serbu semuanya. Tunggu, Wanita busuk, berani memukulku? aku akan hancurkan wajahmu sekarang. Biar kau tahu, Kirana Dewi bukan orang yang bisa diremehkan. Wajahku. Wajahku sakit sekali. Sakit sekali. Kirana. Putriku, Arjuna, kamu masih menunggu apa? Dia merusak wajah Kirana. Aku ingin dia mati. Verity. Berani-beraninya kau lukai putri kesayanganku. Hari ini kau pasti mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Semuanya, serang. Serang. Kalian semua mati atau apa? Tidak dengar aku bicara. Ayo serang. Arjuna, semua yang di sini milik keluarga Wijaya, dan aku adalah pemegang kekuasaan keluarga Wijaya. Kamu bilang, mereka akan mendengarkan siapa? Selamat datang kembali, kepala keluarga. Kalian semua barang tak tahu diri. Aku adalah tamu kehormatan Bapak Hadi. Kalau berani ganggu aku, kalian semua akan menanggung akibatnya. Tidak akan bisa lepas. Coba saja, lihatlah Bapak Hadimu itu. Berani tidak mengatakan hal seperti itu di hadapanku. Baik. Aku akan hubungi Bapak Hadi sekarang. Hari ini akan kuperlihatkan padamu arti kata penyesalan. Bagaimana cara menuliskannya, Bapak Hadi. Ada orang gila mengaku sebagai putri utama. Siapa yang berani? Kepala keluarga kami selalu tegas. Paling benci penipuan. Kalian pasti tidak boleh melepaskannya. Bapak Hadi, jika kau masih tahu siapa majikanmu, segera datang ke sini sekarang. Putri utama. Wanita gila. Siapa yang mengizinkanmu bersikap tidak sopan kepada Bapak Hadi? Bapak Hadi pasti marah karena wanita jalang ini. Suamiku, bagaimana ini? Bagaimana kalau Bapak Hadi membatalkan kerjasamanya? Sudah sampai di titik ini, hanya dengan menyingkirkan wanita murahan ini baru bisa meredakan amarah Bapak Hadi. Kalau tidak, seluruh keluarga kita akan kena imbasnya. Tadi jelas suara kepala keluarga. Tidak, pasti ada masalah. Semua orang, dengarkan perintah. Ikut aku ke pesta pertunangan Nona. Siap?
Kau berani menghina Bapak Hadi di hadapannya? Verity, kau sudah bosan hidup? Suamiku, Bapak Hadi mungkin sedang dalam perjalanan ke sini. Sebelum dia tiba, kita patahkan tangan kaki Verity dulu. Suruh dia dan si bodoh putri itu bersujud memohon maaf di depan Bapak Hadi. Aku akan menjakar wajah mereka sampai rusak. Benar, Bapak Hadi pasti akan memuji Anda, karena menangani masalah dengan cepat dan tegas. Nanti dia pasti lebih mendukung kita. Wahahaha. Verity, ajalmu sudah tiba. Aku akan menghabisi kau dengan tanganku sendiri hari ini. Berhenti. Bapak Hadi, akhirnya Bapak datang. Aku kasih tahu ya, wanita busuk yang tak tahu malu ini, berani-beraninya menyamar sebagai putri utama. Aku baru saja mau menghajarnya. Iya, dia berani mencari gara-gara dengan grup di Hao. Benar-benar tak tahu diri. Kalian ngomong apa sih? Mereka mengira aku palsu putri utama di Hao sedang merencanakan untuk mematahkan tangan kakiku. Sungguh konyol sekali. Memang konyol, wanita ini nekat sekali. Berani menyamar sebagai Nyonya Verity. Bapak Hadi, tenang saja. Ada ayahku di sini. Pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan untuk Bapak. Betul, aku pasti akan membuatnya menyesal atas setiap kata yang dia ucapkan hari ini. Kalian gila ya? Dia itu Si manis yang tak tahu diri. Aku tahu Bapak Hadi sedang sangat marah. Tapi tenangkan dulu diri Bapak. Setelah kami urus kedua wanita jalang ini, kami pasti akan mengadakan jamuan untuk meminta maaf. Bagus, coba katakan, di depan Bapak Hadi, kamu mau apain aku? masih berani menggonggong di sini. Bapak Hadi, aku akan patahkan kaki anjingnya untuk Bapak. Yang lancang itu kamu. Bapak Hadi, menantu saya memang ceroboh. Anak muda belum paham. Mohon maklum. Di sini bukan tempat anak muda berbicara. Mundur. Bapak Hadi, dia tidak tahu aturan. Aku nanti akan menghajarnya baik-baik. Nanti dihajar? Mending kamu hajar dia sekarang saja. Diam. Kamu siapa? Di sini kamu berhak bicara? Serang. Karena bicaranya sembarangan. Mulutnya tidak usah dipakai lagi. Bapak Hadi, aku tahu Bapak tidak suka kesalahan. Verity berani menyamar sebagai putri utama. Sekarang aku akan menghajarnya untuk Bapak. Bapak Hadi, kenapa Bapak memukul saya? Matamu buta. Lihat baik-baik, siapa dia ini? Lin Sen, bersujud pada putri utama. Bapak Hadi, bersujud pada putri utama. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Dia mana mungkin adalah putri utama. Pasti ada kesalahan, ya. Ibunya si bodoh ini mana mungkin bisa menjadi putri utama? Tidak mungkin. Tangkap mereka semua. Berani-beraninya menghina putri utama. Hari ini kalian pasti akan membayarnya. Verity, aku salah. Lihatlah, aku adalah ayah kandung putri. Lepaskan aku. Aku juga hanya sesaat tidak waras. Ini semua gara-gara wanita ini yang menghasut. Arjuna, dasar tidak tahu balas budi. Dulu kau yang menyuruhku menyamar menjadi Nyonya Arjuna. Sekarang kau justru menyalahkanku. Sudah, kalau dulu bukan karena kau yang menggoda, aku tidak akan bersamamu. Sekarang, bawa anak haram ini pergi bersama. Ayah, bagaimana bisa ayah berkata seperti itu padaku? Dari kecil sampai besar. Bukankah ayah selalu yang paling menyayangiku? Putriku adalah Putri Wijaya. Kau seorang anak haram, apa artinya? Minggir. Bayu, ayah tidak menginginkanku lagi, kau jangan sampai meninggalkanku. Andai saja kau tidak bilang kau adalah putri kandung sejati. Putri adalah palsu. Mana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Ini semua salahmu. Berisik. Bawa mereka semua pergi. Jangan, aku tidak mau masuk penjara. Bibi Verity, lepaskan aku. Aku tahu salahku. Istriku, beri aku kesempatan sekali lagi. Lihatlah,
Aku adalah ayah putri. Anak tidak bisa tanpa ayah. Kau bukan tahu salah. Kau tahu kau akan mati. Saat kau menyiksa putri, pernahkah kau berpikir kau adalah ayahnya? Pergi. Bawa pergi. Putri. Bagaimana keadaan putriku? Nona besar, karena terlalu lama dikurung bersama hewan. Mentalnya mendapat stimulasi yang parah. Saat ini kesadarannya tidak bisa langsung pulih. Bajingan-bajingan ini. Tapi Anda tenang saja. Nona besar saat ini tidak dalam bahaya. Kami akan menyusun rencana perawatan terbaik. Asalkan tidak mendapat stimulasi lagi, ada harapan besar untuk sembuh. Saya mengerti, kamu boleh pergi. Putri. Kedepannya tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Ibu akan selalu menemanimu. Melati. Kamu adalah Bibi Verity, saya adalah mahasiswa kurang mampu yang Anda danai. Melati. Aduh, Sudah membesarkanmu bertahun-tahun, kau beban, tidak mau menikah malah mau sekolah. Percaya tidak? Kalau aku bunuh kau sekarang juga, lalu dijual untuk pernikahan arwah. Sepanjang hidup wanita, bukankah hanya untuk menikah dan melahirkan anak? Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Cepat ikut ibu pulang. aku tidak mau menikah dengan orang tua pincang itu. Lepaskan aku. Kalau kau tidak menikah, siapa yang kasih aku uang? Berani lari lagi, kubunuh kau. Hentikan. Tolong saya, mohon tolong saya ingin sekolah, saya tidak mau pulang untuk dinikahkan. Kalian mau uang, ya? Saya kasih. Jangan cari dia lagi mulai sekarang. Cincin berlian sebesar ini harganya berapa ya? Kaya. Oke. Kami janji tidak akan cari dia lagi. Hahaha. Bibi, Anda orang baik hati, tolong bawa saya pergi, saya pasti akan belajar dengan giat. Membalas kebaikan Anda. Baik. Semua pengeluaranmu nanti akan saya tanggung. Kamu fokus saja belajar dengan baik. Buat diri sendiri bangga. Oh, Melati. Bagaimana kabar studimu belakangan ini? Bibi Verity, saya sebentar lagi lulus, tapi masih kurang beasiswa. Itu mudah. Saya akan suruh asisten saya transfer ke kamu. Bibi Verity, saya masih ada satu hal. Setelah lulus, saya ingin magang di perusahaan Anda. Tidak tahu apakah boleh. Apa susahnya? Datang saja. Hahaha. Tapi saya takut tidak punya status atau latar belakang. Akan diremehkan di tempat kerja. Bisakah Anda bilang keluar bahwa saya adalah anak angkat Anda? Boleh-boleh saja. Tapi harus dapat izin putriku dulu. Begini saja. Saya sedang sibuk dengan beberapa urusan. Hari ini kamu jadi kakak sebentar. Jemput adik pulang dari rumah sakit. Benarkah? Tapi saya tidak tahu seperti apa adiknya. Di belakang telinga adik, ada tanda lahir kelopak bunga yang sama dengan saya. Nanti saya akan kasih tusuk konde Phoenix emas saya ke dia. Kamu pernah lihat? Sekilas langsung tahu. Baik, Ibu angkat. Ibu. Ah, Putri. Kamu sudah bangun. Kamu sebentar lagi akan punya kakak. Senang tidak? Lihat, ini kakaknya. Pegang baik-baik ya. Sebentar lagi kakak sekilas langsung kenal Putri. Kakak jemput Putri. Kakang temani Putri main. Sayang, gimana? Berhasil tidak? Tentu saja berhasil. Verity, dia kan putri utama yang terkenal. Begitu diakui secara resmi sebagai keluarga angkat,
Harta keluarga Wijaya nanti akan jadi milikku. Nanti ibu belikan kamu daging setiap hari. Bagaimana, putra sulung? Kok kamu tidak berpendidikan sekali? Jalan-jalan bawa anjing tapi tidak pakai tali, kalau gigit anak-anak gimana? Anak saya mana mungkin menggigit orang, lagi pula, terus kalau sampai menggigit mau gimana? Masa sampai mati sih? Beresik apa? Kamu apa? Kamu tahu nggak? Saya ini adalah putri dari putri utama grup di Hao. Kalau masih banyak omong, saya suruh ibu saya urus kalian. Sudah. Waktunya sudah hampir. Jangan berdebat dengan orang-orang rendahan ini. Jemput adikmu pulang dari rumah sakit itu yang penting. Kamu beruntung, ayo kita pergi. Kakak? Kakak jemput putri ya? Jangan mendekat. Nak, kamu baik-baik saja, biar ibu lihat, kamu luka di mana. Jangan mendekat. Anjing takut, putri takut. Wanita jalang. Berani-beraninya mengganggu anak saya. Kakak. Siapa yang kau panggil kakak? Dasar si bodoh busuk. Coba lihat dirimu sendiri di cermin. Kelakuan macam apa? Pantaskah kau mengaku saudara denganku? Ada apa ini? Suamiku, si bodoh busuk ini menendang anak kita, malah memanggilku kakak. Benar-benar menjijikan. Kenapa aku punya adik bodoh seperti ini? Sialan, si bodoh busuk. Kau buta ya? Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Jalan-jalan anjing tanpa tali. Sama saja anjing yang jalan-jalan. Yang harus minta maaf dan ganti rugi itu kau. Urusanmu apa? Kau tahu tidak, anakku ini ras murni ganda tingkat kompetisi, nyawanya lebih berharga dari kalian berdua digabung. Betul. Kalau berani ikut campur lagi, aku hajar kau juga. Kakak, aku putri. Mau apa kau? Jauh-jauh dariku. Rokku ini khusus kubeli untuk menemui adik angkatku. Putri akan bersihkan untuk kakak. Pergi kau, jauh-jauh dariku, jorok sekali. Dasar si bodoh busuk, mau berani-beraninya melawan? Aku hajar kau sampai mati. Tusuk konde. Ibuku. Suamiku, tolong ambilkan tusuk konde itu. Aku mau lihat lebih dekat. Lepaskan sekarang. Jangan. Bangsat. Si bodoh busuk. Kenapa tiba-tiba aku merasa gelisah sekali? Jangan-jangan putri kenapa-napa? Halo, ibu angkat, aku baru sampai di rumah sakit. Xiao Ruan, kamu sudah menjemput adik? Hatiku agak gelisah. Kalian kenapa apa? Ibu angkat, aku sebentar lagi akan menjemput adik. Masa sih bisa kenapa-napa? Tenang saja. Adik pakai tusuk konde. Mudah dikenali. Tusuk konde Phoenix emas. Kamu lihat? Ada apa? Tidak apa-apa. Ibu angkat, tenang saja. Aku akan segera menjemput adik pulang. Baguslah. Aku masih ada urusan lain. Putri kuasakan padamu. Mungkinkah si bodoh ini benar-benar Putri Verity Wijaya? Mana mungkin? Putri dari putri utama di Hao, mana mungkin seorang yang bodoh? Pasti si bodoh sialan ini tangan dan kakinya tidak bersih, mencuri tanda pengenal nona besar. Tidak, bukan begitu. Putri. Sudah ada bukti yang jelas, masih berani membantah? Tusuk konde ini ibu angkat beli dari Sotheby's seharga 30 juta. Barang antik koleksi. Kamu tidak mencurinya, lalu tusuk konde ini bisa lari sendiri ke kepalamu. Rizky, tahan dia.
Katakan, tangan mana yang mencuri tusuk konde ini? Aku akan lumpuhkan tangan itu. Tidak mau mengaku? Ya, kalau begitu, kedua tanganmu tidak usah ada. Tidak, pasti Putri sedang dalam masalah. Bapak Budi, siapkan mobil. Segera ke rumah sakit. Xiao Ruan. Bagaimana mungkin si bodoh ini punya foto bersama putri utama di Hao? Kakak jangan marah, jangan. Diam. Tidak terlihat si bodoh ini di luar terlihat tolol, tapi liciknya dalam sekali. Si bodoh tadi bahkan menarikku dan memanggilku kakak. Dia pasti ingin meniru adikku di depan ibu angkat, agar ibu angkat juga kasihan dan mengadopsinya. Berkat, si bodoh busuk ini licik sekali. Aku tidak akan mengizinkannya. Ada orang kedua di dunia ini menempuh jalan yang sama denganku. Si bodoh busuk, berani merebut posisi putri dariku? Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Nona besar. Untung bukan nona besar. Orang tua, kamu ngomong apa sih di sana berbisik-bisik begitu? Di siang bolong, kamu dorong orang hidup-hidup ke arah mobilku. Kamu mau menganggap nyawa manusia seperti rumput? Berisik, si bodoh busuk ini mati pun juga menghemat makanan negara. Buat apa teriak-teriak? Sungguh tidak masuk akal. Aku akan laporkan kamu ke polisi. Si bodoh ini kan belum mati. Lapor polisi buat apa? Tahu tidak siapa aku ini? Aku tidak peduli siapa kamu. Aku adalah direktur utama rumah sakit ini. Hari ini kamu pasti masuk kantor polisi. Bagaimana kalau kukatakan, aku adalah putri dari putri utama grup di Hao? Kamu anggap aku bodoh? Aku pernah lihat nona besar. Sama sekali tidak seperti penampilanmu ini. Hahaha. Kalau begitu, bagaimana kalau kukatakan aku adalah anak angkat putri utama? Kapan kepala keluarga punya anak angkat lagi? Lihat, ini hadiah dari ibu angkatku untukku. Orangnya kamu tidak kenal. Tanda pengenal ini pasti kamu kenal, kan? Ini benar-benar tanda pengenal kepala keluarga. Sekarang masih mau lapor polisi? Nona besar, mana berani aku? Bagaimana Nona ingin menangani si bodoh ini? Silakan perintahkan saja. Bawa dia ke pinggir kota. Buang saja di sembarang tempat. Ah, tanda lahir ini. Masa sih? Si bodoh ini ternyata punya tanda lahir yang disebut ibu angkat. Jangan-jangan dia benar-benar adik angkatku. Kalau dia benar-benar adikku, ibu angkat tahu pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Memangnya kenapa? Wanita busuk ini bahkan berani mencuri tusuk konde, dan foto tanda lahir ini pasti juga ditato. Benarkah? Tato bisa meniru tanda lahir. Tentu saja tato macam ini sudah sering kulihat. Si bodoh sialan, pasti sengaja tato dari awal buat berpura-pura jadi korban. Suruh orang tua ini periksa kalau nggak percaya. Gimana? Apa ini tato? Mana bisa tahu, tapi anak angkat kepala keluarga ini, aku nggak berani melawan. Ikutin saja dia. Tanda lahir ini palsu. Si bodoh busuk berani menipuku, bahkan memasukkan tanda lahir, cuma pengen nyangkut ke ibu angkatku, ya? Tatonya kuhancurkan, lihat gimana caramu pura-pura jadi korban di depan ibu angkat. Kalian ngapain? Nona besar. Nona besar. Nona besar. Apa? Dia nona besar?
Dokter gila, sampai-sampai otaknya rusak karena sering menangani pasien. Si bodoh ini mana mungkin dia adalah nona besar dari grup di Hao. Jangan berani-berani menghina nona besar, dia menjadi seperti ini, karena mengalami trauma mental. Aku tidak percaya, katakan. Manfaat apa yang si bodoh ini berikan padamu sampai kau membelanya mati-matian? Aku tahu apa yang terjadi. Dokter Surya ini orangnya wakil direktur. Ada persaingan faksi di antara kami. Dia pasti sengaja mencari masalah untukku. Mengakui si bodoh sebagai nona besar. Aku tidak. Dia benar-benar nona besar. Direktur utama, tolong lihat lagi baik-baik wajahnya. Tidak perlu dilihat lagi. Nona besar itu mirip dengan kepala keluarga. Sangat cantik. Mana mungkin dia adalah si jelek yang kau peluk ini? Hanya kau yang menganggapnya berharga. Jangan-jangan kau punya hubungan gelap dengan si bodoh sialan ini. Kalau tidak, kenapa kau melindunginya begitu ketat? Bisa saja, selera sebagian orang memang aneh. Yang normal tidak mau, malah suka main dengan orang bodoh. Si bodoh busuk ini berani mengaku sebagai adik angkatku. Hari ini, aku harus memberinya pelajaran. Tarik dia dariku. Apa yang kau lakukan? Aku akan menghancurkan tanda lahir yang dipakai untuk menipu itu, dan tanda lahir di belakang telinganya. Hancurkan. Tidak, nona besar, cepat sadarlah. Ajarannya berani bersaing denganku. Bukannya Putri bisa langsung dijemput pulang? Kok masih di sini? Xiao Ruan, adikmu di mana? Ibu angkat, bukannya ibu sibuk? Kok ibu datang sendiri? Aku khawatir Putri ada masalah. Jadi aku datang lihat. Adik baik-baik saja di rumah sakit. Masa ada masalah? Tadi malah ada si bodoh yang mau nipu aku. Jadi sampai sekarang aku belum sempat menjemput adik keluar. Kepala keluarga. Ini bagaimana? Ibu angkat tidak tahu, dokter ini orang sinting. Benar-benar tidak tahan melihatnya. Jadi aku suruh pacarku memberinya pelajaran. Xiao Ruan, bukannya kamu mahasiswa kurang mampu? Kok bisa pakai baju merek mahal seperti ini? Ini hadiah dari temanku. Aku pikir hari ini mau ketemu adik. Jadi pakai yang agak mewah sedikit. Syukurlah. Meskipun kebutuhan materi bisa ibu sediakan untukmu, tapi ibu tetap harap kamu bisa belajar hidup hemat. Ibu angkat benar. Xiao Ruan mengerti. Karena urusanmu di sini belum selesai. Kalau begitu aku masuk dulu jemput Putri. Baik, aku tunggu di luar. Ibu. Kok aku kayak dengar suara Putri? Ibu angkat. Ibu pasti terlalu rindu adik. Dia kan lagi istirahat dengan baik di rumah sakit. Masa mungkin kabur dari sana? Gimana kalau aku temani ibu menjemput adik? Urusan di sini serahkan saja ke pacarku. Tidak usah kamu urus saja urusanmu sendiri dengan baik adik, aku yang akan jemput. Ibu angkat. Ibu benar-benar sangat menyayangi adik. Padahal kerjaan ibu sangat sibuk, masih mau menjemputnya sendiri. Aku cuma punya satu putri, kalau bukan dia, siapa lagi yang mau kusayangi? Masih ada aku ibu angkat. Ibu sudah membiayai aku selama bertahun-tahun ini. Di dalam hatiku ibu sudah, seperti ibu kandungku sendiri, tidak ada bedanya lagi. Kalau boleh aku benar-benar ingin memanggil ibu-ibu. Aku tahu, kamu berbakti. Tapi sekarang belum resmi diakui sebagai keluarga. Nanti saja setelah menjemput adik. Aku masuk ke rumah sakit dulu. Baik. Kamu si bodoh busuk, berani-beraninya menggigit aku. Keluarkan tusuk konde ibu angkatku. Nggak mau kasih, ya? Nona besar, sudahlah, orangnya aja udah mau mati. Cuma sebuah tusuk konde. Kepala keluarga tidak terlalu menghargai benda duniawi seperti ini. Kamu nggak perlu berdebat sama si bodoh. Murah banget buat kamu si bodoh. Sialan, ayo kita pergi.
Untungnya kamu, si bodoh sialan. Ayo pergi. Nona besar. Tahan, Nona besar. Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Nona besar, jangan sampai tertidur. Kalau tertidur, kamu tidak akan bangun lagi. Asalkan kamu bertahan, aku pasti akan memanggil ibumu. Kamu harus bertahan. Ibu. Putri. Di mana dia? Nona besar. Aku mohon, jangan sampai tertidur. Ibu akan segera datang, jangan tidur. Putri. Kepala keluarga. Kondisi Nona besar tidak terlalu optimis. Sekarang dia penuh luka di sekujur tubuhnya. Yang paling parah adalah tangan, kepala, dan luka di belakang telinga. Tapi, gelombang otaknya menunjukkan tren pemulihan. Maksudmu, Putri bisa pulih seperti normal? Sulit dikatakan. Sekarang, apakah Nona besar bisa bangun atau tidak? Hanya tergantung pada takdir. Jika aku tahu siapa yang melukaimu seperti ini, aku pasti akan membuatnya menderita selamanya, dan menghancurkannya hingga tak bersisa. Si bodoh busuk, berani datang ke pesta pertunanganku mengaku sebagai nona besar, tidak lihat wajahmu sendiri, sungguh memalukan. Hari ini akan kubuatmu sadar. Jangan pukul ibu. Putri. Dasar bodoh, lepaskan cepat. Jangan. Putri. Akhirnya kau bangun. Ibu. Sudah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu di sini. Tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Ibu, putriku tidak berbakti, membuat ibu khawatir. Putri, kau sembuh? Bagus sekali. Putriku sembuh. Putri, kalau tahu kau akan celaka, ibu tidak akan menyuruh kakak angkatmu menjemputmu dari rumah sakit. Sepertinya ibu belum tahu, orang itu adalah anak angkat yang ingin diakuinya. Ibu, di mana kakak angkat? Aku menyuruhnya mengurus pesta penyambutan kembali yang dipersiapkan untukmu. Nanti saat pesta diadakan, ibu akan secara resmi memperkenalkan kalian sebagai saudari. Aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Aku tidak tahu tentang kakak angkat ini, bagaimana sifatnya. Tenang saja, Xiao Ruan adalah mahasiswa kurang mampu yang selalu kubantu, tumbuh dengan ketabahan dan kerja keras sejak kecil, sifatnya sangat lembut dan baik, kau pasti akan sangat menyukainya. Lembut dan baik hati, itu cuma kedok yang dipakainya untuk mendekati keluarga Jiang. Karena dia bermimpi ingin menjadi anak angkat ibuku, maka mimpi indah ini akan kuhancurkan sendiri. Ada apa, Putri? Maaf, Ibu. Aku sudah terlalu lama tidak sadarkan diri. Membuat Ibu khawatir. Putri kesayangan. Kamu akan selalu menjadi buah hati Ibu. Bagaimana mungkin Ibu tidak mengkhawatirkanmu? Maaf. Aku tidak bisa melindungi tusuk konde kesayangan Ibu. Bodohnya. Yang penting kamu baik-baik saja. Kalau kamu baik-baik saja, ibu juga baik-baik saja. Benda mana bisa lebih penting daripada orang? Kalau ibu tahu siapa yang menyakitimu, ibu pasti tidak akan membiarkannya. Ibu, aku tahu siapa pelakunya, tapi aku ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Ibu tenang saja. Sekarang aku bukan lagi si bodoh kecil yang bisa diperlakukan semena-mena. Aku akan membuatnya membayar mahal. Baik, ibu percaya padamu. Putriku akhirnya sudah dewasa. Untuk pesta penyambutan kembali ini, ibu pesankan 1 set berlian untukmu. Ibu pasti akan membuat putriku di pesta penyambutan kembali, menjadi putri utama yang paling bersinar dan memukau. Ibu juga akan menyerahkan seluruh grup di Hao dan keluarga Jiang kepadamu. Ibu. Jangan malu-malu. Ini adalah hal yang harus kamu hadapi. Tapi aku tetap ingin memakai tusuk konde ibu untuk menghadiri pesta penyambutan kembali.
Nanti akan kubawa ke toko untuk diperbaiki. Baik, asal kamu suka, ibu akan menuruti keinginanmu. Terlalu tipis. Terlalu sederhana. Bagaimana bisa cocok dengan status putri utama Dihau dan putri utama ini? Nona besar, bagaimana dengan yang ini? Terlalu berat. Kalau dipakai, orang akan mengira aku orang kaya baru. Ganti yang lain. Baik, saya akan mencarikan yang lain untuk Nona. Tusuk konde tamu sudah selesai diperbaiki. Antarkan ke ruang VIP. Baik, tenang saja. Tusuk konde Phoenix emas. Nona Jiang, Tusuk kondemu sudah diperbaiki. Taruh saja. sudah kuduga, pasti kau si bodoh busuk ini. Berani-beraninya membawa barang curian ke sini untuk diperbaiki. Berani sekali kau. Nona besar, Anda kenal Nona Jiang? Nona Jiang? Dia itu Nona Jiang yang mana? Bukan maksudku. Toko perhiasan sebesar ini, kok sembarangan menerima orang masuk? Tidak takut barangnya dicuri? Jaga mulutmu. Aku VIP di sini. Tentu saja berhak masuk dan berbelanja. VIP? Hahaha. Jangan bikin aku mati ketawa. Apa buktinya kalau kau? Nona besar, jangan-jangan Anda salah. Nona Jiang memegang kartu hitam, klien kartu hitam toko ini, hanya ibu saya seorang. Dia hanya punya satu kartu utama. Dan satu kartu tambahan. Kartu tambahan yang asli sekarang ada di tanganku. Yang di tangannya pasti palsu. Aku bisa buktikan. Kartu hitam yang dipegang Nona besar itu asli. Kalau begitu, yang dipegang orang ini pasti barang palsu, dong. Kalau kalian begitu meragukan keasliannya, kartu hitam ini, ambil dan periksa, langsung ketahuan. Aku ingin lihat, kau yang asli atau palsu. Bagaimana? Kartu ini asli. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kartumu itu kartu tambahan, memang benar. Tapi yang di tanganku inilah kartu utamanya yang sebenarnya. Kartu utama hanya boleh dipegang oleh ibu saya dan keluarga sedarahnya. Kamu ini siapa sebenarnya? Tidak, ini pasti kau yang mencurinya. Kalian masih bengong apa? Cepat rebut kartu utama itu darinya. Kamu pikir dengan bayar orang buat cari muka bisa buktiin kalau kamu nggak palsu? Katakan, berapa duit yang kamu habisin? Apa sampai habisin gajianmu bertahun-tahun? Nona besar, menurut gue, dia cuma sok-sokan aja. Mau nakut-nakutin kita pakai orang. Langsung datengin bodyguard sebanyak ini. Gue kira dia mau rampok. Iya, siapa tahu duit buat bayar orang itu dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki merek yang bener aja nggak ada. Mana ada aura anak orang kaya? Menurut gue, dia cuma maling. Kamu berani mukulin gue? Nggak bisa bedain yang benar sama yang salah. Ngina nona besar keluarga gue. Memang pantas dipukul. Dia itu nona besar apaan sih? Bisa ngalahin yang di depan kita ini. Nona besar grup Dihau. Cuma ada satu, yaitu yang di samping gue ini. Nah, soal cewek yang kamu sebutin ini, gue aja nggak pernah ketemu. Kamu cuma anjing yang sok jagoan, masih berani-beraninya ngepertanyain identitas gue di sini. Kayaknya kamu udah bosan hidup ya? Bener, Nona besar. Cuma gerakin jari aja udah bisa ngegilas kalian. Hari ini kalian kena batunya. Nanti Nona besar kita cuma perlu telepon. Langsung bisa tangkap kalian semua terus digantung, terus dipukuli. Si bodoh busuk, coba kamu cerita. Berapa banyak lelaki tua yang kamu tidurin sampai bisa dapat duit sebanyak ini buat ngegembungin muka sendiri? Kamu wanita jalang, berani memukul nona besar. Aku bukan cuma memukulnya, kau juga sama. Sungguh tak tahu aturan. Awas ku hajar kau. Di sini bukan tempatmu bicara. Wanita jalang kecil. Percaya tidak kalau ku telepon polisi untuk menangkapmu? Sekarang, siapa lagi yang mau membelanya? Kau si bodoh busuk, berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Kalian gila. Aku putri utama Dihau. Berani sentuh aku,
kalian pasti mati. Kau berani mempermainkanku? Biasanya kan kau yang mempermainkan orang lain, kenapa hari ini dipermainkan olehku jadi tidak tahan? Kau memukulku sampai luka parah. Menurutmu, apakah aku akan melukai pipi kirimu? Atau menghancurkan pipi kananmu? Kau berani. Aku pasti akan beritahu ibu angkatku, biar dia membunuhmu. Bagus, panggil dia ke sini. Aku mau lihat siapa yang mati duluan. Putri, kau tunggu saja. Nona besar, pesta penyambutan kembali akan segera dimulai. Baik. Mereka ini orang-orang yang pelin-pelan, tidak pantas bekerja di industri jasa. Setelah dipecat, blokir mereka di seluruh industri. Baik. Jangan, Nona besar. Saya punya keluarga yang harus ditanggung. Nona besar, saya tahu salah. Nona besar, maafkan saya. Ibu angkat. Melati, ada apa? Wajahmu kenapa? Saya dipukul oleh si bodoh. Wajah saya sekarang tidak bisa dilihat orang. Apa? Sungguh keterlaluan. Berani-beraninya memukul anak angkat Verity Wijaya. Tenang saja. Ibu angkat pasti akan membelamu. Tidak akan membiarkannya lolos. Kamu pergi ke ruang rias dulu untuk menutupi lukanya. Sebentar lagi harus ketemu orang. Kenapa sampai anak angkat pun dipukul? Halo? Kepala keluarga, ada sejumlah dokumen mendesak yang perlu Anda tangani sendiri. Baik. Saya akan segera kembali. Ini pasti putri-putri utama, ya, cantiknya seperti bidadari. Katanya pesta hari ini sengaja diadakan putri utama untuknya. Dia memang lahir dengan sendok emas di mulut. Kita tidak bisa dibandingkan. Putri kandung sejati memang beda. Aura dan gayanya lebih menonjol dari yang lain. Benar-benar cantik sekali. Hari ini, akulah bintang utama di sini. Tidak ada yang boleh mencuri perhatian dariku. Istriku, mulai sekarang suami akan mengikuti istri. Jangan sampai kau melupakan aku. Nona besar telah tiba. Kenapa bisa? Itu? Si bodoh itu. Dasar bodoh busuk, mau apa kau kesini? Kalian mau apa ke sini? Aku memang mau ke sini. Kau berani menyaingi aku. Akulah bintang utama pesta pengakuan keluarga hari ini. Aku datang untuk diakui keluarga. Aku lebih mulia darimu. Aku datang untuk memutuskan hubungan keluarga. Selama aku ada di sini hari ini, takkan kubiarkan siapapun mendekati keluarga Jiang. Hah? Bicara seenaknya saja. Ini kan pesta yang diadakan putri utama Dihau, pesta pengakuan keluarga. Kau punya undangan, berani-beraninya menyusup masuk, malah mau memutuskan hubungan dan buat onar. Semua yang di sini milik keluargaku. Aku tak perlu undangan. Keluargamu? Wahahaha. Jangan-jangan kau mau bilang, kau putri ibu saya. Bukan, masa iya kau? Sudah jelas. Ibu saya tak sayang padaku, putrinya sendiri, masa mau menyayangimu, si bodoh busuk ini. Kurasa kau cuma mau menyusup masuk, untuk menipu. Bisa jadi dia mau masuk sini untuk memancing pria kaya, agar bisa masuk keluarga kaya. Bagaimana bisa di pesta yang diadakan putri utama, ada orang seperti ini menyusup masuk? Kupikir dia cantik. Tak kusangka, ternyata dia wanita panggilan. Orang seperti ini cuma mengganggu kalau tetap di pesta. Mending usir saja. Dengar? Kau tak diterima di sini. Cepat pergi dari sini. Jangan bikin aku marah. Kalau sekarang tak pergi sendiri, nanti kusuruh orang mengusirmu. Kalau berani, coba saja. Dasar tikus busuk, berani menantangku. Ayo, usir dia keluar. Berhenti, siapa berani sentuh nona besar keluarga kami?
Kamu bilang si bodoh busuk ini adalah nona besar. Memangnya kenapa? Nona besar. Bawahan datang terlambat, membuat Nona terkejut. Datangnya tidak terlalu terlambat. Dia benar-benar nona besar. Kalau begitu, sebelumnya kami memukulinya sampai seperti itu, bukan berarti kami sudah mati. Tenang saja. Orang seperti ini pasti bukan putri dari ibu angkat saya. Sudah ku bilang, Bapak asisten Budi sebagai orang kepercayaan ibu saya. Mana mungkin membela orang luar? Ternyata kalian berdua adalah pasangan bejat. Bicaramu sopan sedikit. Wah, langsung marah. Lihat kan apa yang ku bilang. Kalau bukan karena ada hubungan gelap, mana mungkin marah sampai segitunya. Kamu boleh menghina saya, tapi jangan pernah menghina Nona besar kami. Hubungan kami bersih. Bapak asisten Budi. Saya menghormatimu karena kau adalah orang kepercayaan ibu saya. Jadi saya beri sedikit muka, tapi jangan kau anggap enteng. Pesta hari ini adalah yang ibu saya adakan khusus untuk saya. Saya segera akan masuk ke Dihao, menjadi CEO baru. Kamu pikirkan baik-baik konsekuensinya. Kamu. Mengakui putri utama, menjilat Dihao, menjadi CEO baru, mimpimu memang indah sekali. Sayangnya mimpi itu akan segera berakhir. Apa maksudmu? 10, 9, 8. Aku tidak percaya kau benar-benar punya kemampuan ini. 3, 2, 1. Maaf, Nona Wen. Posisi Anda telah dibatalkan. Apa? Maaf, Nona Melati. Posisi Anda telah dibatalkan. Kenapa bisa begini? Astaga, ada apa ini? Kenapa bisa dibatalkan? Melati, jangan takut. Pasti ini si bodoh busuk dan pacarnya, yang sudah menyiapkan telepon penipuan ini. Dia bahkan bisa mendapatkan foto kamu dan putri utama. Bersama-sama. Ya, bersama. Apalagi cuma nomor telepon palsu, itu mudah sekali didapat. Kamu benar, masuk ke Dihao itu cuma urusan ibu angkat saya, cuma perlu satu kata. Kapan giliran staf HR kecil-kecilan ini memberi saya pemberitahuan? Si bodoh busuk, hampir saja aku tertipu olehmu. Tak kusangka selain mencuri, kamu bahkan berani melakukan penipuan. Berani-beraninya macam-macam di depan saya. Kayaknya dia memang tidak takut mati. Dasar si bodoh sialan, tunggulah sampai kamu membusuk di penjara. Aku tentu tidak takut masuk penjara. Tapi nanti, apakah kalian akan takut, itu belum tahu. Ini adalah semua bukti, atas nama ibu saya, yang kalian gunakan untuk menipu selama ini. Sialan. Dari mana kamu dapatkan semua ini? Kalian sudah menipu begitu banyak orang. Sekarang masih mau berhenti dan masuk ke keluarga Jiang saya? Mimpi. Kalian sudah menipu begitu banyak orang. Sekarang masih mau berhenti dan masuk ke keluarga kami. Mimpi? Si bodoh busuk. Tidak, Nona besar. Bisakah kita bernegosiasi? Serahkan dokumen-dokumen ini padaku. Aku bisa memberimu uang dalam jumlah besar. Aku tidak mau uang. Lalu apa yang kau mau? Aku ingin kalian dihukum sesuai hukum. Untuk semua kejahatan yang telah kalian lakukan, membayar konsekuensinya. Kau wanita jalang sialan. Kenapa kau takut padanya? Mengira dengan membawa beberapa lembar kertas sampah, langsung mau membuatku mengaku. Kurasa kau yang sedang bermimpi. Dengan bukti-bukti ini ada, kalian berdua pasti tidak bisa lolos dari hukuman penjara. Hahaha, sekarang sudah tidak ada saksi. Apalagi cara yang kau punya untuk membuktikan aku bersalah. Apalagi, Aku adalah putri-putri utama Dihao. Tidak ada yang bisa di wilayahku mengatur-atur aku. Datang, tangkap dia untukku. Nona besar. tidak apa-apa. Aku akan membuatnya tahu. Di sini sebenarnya bukan wilayahnya. Sekarang bukan. Nanti juga tidak akan pernah. Si bodoh busuk, waktu itu di depan rumah sakit, seharusnya aku membunuhmu sampai mati. Hari ini jatuh ke tanganku. Aku pasti akan mengulitimu. Kalau begitu cobalah. Melati. Kau melupakan kewajiban demi keuntungan. Hari ini seharusnya adalah hari kematianmu. Diam, lihat, tidakkah aku akan menyobek mulutmu? Wanita jalang, kalau berani, tunggu di sini. Tunggu ibu saya datang. Kalian pasangan bejat ini pasti mati. Baik. Aku akan menunggu di sini.
Aku ingin lihat, nanti dia akan membuatku mati atau kamu yang mati. Cepat minggir dariku. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Kamu mau apa? Mau apa? Mengembalikan semua luka yang kau timpakan padaku? Tangkap dia. Lepaskan istriku. Sujud. Membiarkanmu bebas begitu lama, hari ini aku akan menegakkan keadilan, memberimu pelajaran. Kamu berani menyentuhku? Ibu saya akan mencincangmu. Mengandalkan kekuasaan ya? Si bodoh busuk, kamu pukul aku sekarang, sebentar lagi akan kubalas 1000 kali lipat. Pendendam ya? Kamu. Kuberikan kau kesempatan berbuat jahat. Kuberikan kau kesempatan menindas yang lemah. Kuberikan kau kesempatan bertindak semena-mena. Dasar si bodoh busuk. Kau akan mati mengenaskan. Masih berani bicara kasar? Putri utama tiba. Putri utama datang. Ibu angkat, tolong selamatkan aku. Aku hampir mati dipukuli orang. Xiao Ruan, kenapa kau bisa berubah seperti ini? Siapa sih yang tidak tahu diri ini? Berani sekali, berani menyakitimu seperti ini. Dia si bodoh sialan itu. Waktu aku mau menjemput adik dulu, dia yang menghalangiku. Dia cari simpati ibu dengan pura-pura menderita, biar bisa jadi putri ibu. Apa? Untung aku cegah, tapi demi balas dendam padaku, dia ngejar aku ke toko dan memukuliku. Sekarang malah makin menjadi berkelahi sampai di pesta ibu. Aku dan pacarku hampir mati dipukuli ibu angkat, ibu harus membelaku. Pertama, putriku dipukuli. Sekarang, anak angkatku juga harus mengalami bencana tak terduga. Sungguh konyol. Siapa yang berani melakukan ini, aku akan buat dia berlutut dan bersujud meminta maaf padamu. Ibu angkat, itu dia. Kenapa punggungnya terlihat sangat familiar? Putri. Kenapa siluet ini terlihat sangat familiar? Ibu angkat, jangan sekali-kali ibu mendekat. Wanita ini datang dengan banyak orang, dan telah menguasai tempat ini. Saya hanya bertengkar sedikit dengannya, tapi sudah dipukuli sampai begini. Kalau ibu mendekat, pasti akan terluka. Berani-beraninya melukai orang di pestaku, benar-benar tidak tahu aturan. Bukan cuma itu, dia juga bekerja sama dengan Bapak Asisten Budi. Mereka berdua bekerja sama dari dalam dan luar, bersama-sama mengganggu saya dan Melati. Apa? Benar, ibu angkat, Bapak Asisten Budi, entah terpukau oleh si bodoh itu di bagian mana, sampai-sampai tanpa mempertimbangkan benar salah, malah membantu si bodoh itu memukuli saya. Ini bagaimana mungkin? Saya sangat mengenal karakter Budi, dia tidak mungkin melanggar aturan dan melawan atasannya hanya karena urusan pribadi. Bagaimana tidak mungkin? Dia bahkan membentak saya, bilang akan mengusir saya keluar. Budi, kemarilah dan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kepala keluarga. Masalah ini sepenuhnya adalah fitnahan Melati. Tolong jangan hanya mendengar kata-katanya saja. Apa yang saya fitnah tentang kamu? Kamu cuma asisten kecil, pantas apa buat saya fitnah? Ya kamu ini siapa sih? Melati kami ini adalah anak angkat putri utama. Sejak kapan Melati dan pacarnya menjadi tidak beradab seperti ini? Ibu angkat, saya melihat sendiri. Dia saling pandang mesra dengan si bodoh busuk itu. Siapa yang percaya kalau mereka tidak punya hubungan? Kamu diam. Tahukah kamu? Si bodoh busuk yang kamu sebut-sebut itu, sebenarnya siapa? Memangnya siapa lagi? Cuma si bodoh busuk yang seharian cuma mikir naik pangkat, mencuri, dan menjual diri. Diam. Dia adalah putri kandung sejati kepala keluarga, nona besar keluarga Jiang, Putri Wijaya. Kamu si manis. Berani-beraninya kamu memukulku. Aku. Ibu angkat ibu sudah lihat semuanya. Dia bukan cuma membela si bodoh busuk itu, tapi juga berani memukulku. Ibu harus membelaku, hukum berat pelayan yang mengkhianati majikan,
dan durhaka ini. Bapak Budi, kapan kamu jadi orang yang suka main pukul tanpa mempertimbangkan benar salah seperti ini? Kepala keluarga, saya tidak. Melati yang keterlaluan. Aku keterlaluan? Mana bisa lebih keterlaluan dari si bodoh itu? Waktu itu, sesuai perintah ibu angkat aku ke rumah sakit untuk menjemput adik pulang. Si bodoh itu sengaja menghalangi dan berpura-pura tertabrak, lalu dengan sengaja melukai anjing kecilku. Hahaha. Kamu ngomong sembarangan. Aku tidak ngomong sembarangan, aku langsung berdebat dengan si bodoh itu. Setelah dia tahu aku adalah anak angkat ibu, dia malah mencoba menipuku dengan barang curiannya sebagai tanda pengenal. Bahkan dia menggigitku. Kok bisa digigit separah ini? Ibu angkat ibu harus menegakkan keadilan untuk Melati. Si bodoh busuk, kamu ini tertawa apaan? Tidak lucu kah? Kemampuanmu memutarbalikkan fakta, bisa menghidupkan orang mati, tapi percuma saja, karena di depan ibuku, semua pembelaanmu akan jadi bahan tertawaan. Benar kan, Ibu? Ibu, Kamu kan putriku ibu angkat, masa sih? Putri kesayangan. Kalian berdua saling kenal? Iya, nggak cuma kenal, bahkan pernah berurusan. Adik putri, sebelumnya ada sedikit gesekan. Ini salah kakak, kamu kan orangnya lapang dada, jangan dihitung-hitung sama kakak, ya? Sekarang tahu salah, ya, tadi waktu menghinaku, nggak kelihatan bicaranya selembut ini. Ini sebenarnya bagaimana? Ibu angkat, saya nggak tahu ini adik, jadi sebelumnya ada sedikit perselisihan dengannya. Maaf, aku nggak punya kakak yang oportunis kayak kamu. Adik, aku bukan oportunis, waktu itu emosi lagi memuncak, jadi bicaranya agak keras padamu. Bicaranya agak keras. Wah, pantas orang berpendidikan. Jago banget pakai gaya penulisan tersirat. Kenapa nggak cerita detail, dulu gimana kamu menggangguku, sampai memukulku parah-parah? Apa? Yang melukaimu ternyata Melati? Adik, aku nggak, kok bisa-bisanya kamu menuduhku seperti ini? Lagi pula semua dokumen dan data sudah hancur. Hari itu di pinggir jalan juga nggak ada CCTV. Asal kamu nggak bisa kasih bukti, hari ini aku bisa mengaburkan masalah pemukulan ini. Dan masih ada kesempatan masuk keluarga Jiang. Aku menuduhmu? Iya, adik. Kamu bilang aku yang memukul dan melukaimu, ya harusnya kamu kasih bukti dong. nggak ada bukti berarti fitnah. Walaupun ibumu putri utama, juga nggak boleh memihakmu. Mau bukti? Ya, oke, aku kasih bukti. Si bodoh busuk, waktu itu di depan pintu rumah sakit. Harusnya aku bunuh kamu sampai mati. Hari ini jatuh ke tanganku. Aku pasti kupas kulitmu satu lapis. Hari ini kau jatuh ke tanganku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Ibu angkat ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Salah paham. Karena sebuah salah paham kau hampir bunuh putriku sampai masuk ICU hampir mati. Bukan begitu. Masalah ini sangat rumit. Masalah ini sama sekali tidak rumit dia, Melati Sari. Menyalahgunakan kekuasaan dan mengintimidasi orang. Menggunakan nama ibu untuk bertindak semena-mena. Ibu angkat, aku benar-benar tidak bermaksud seperti ini. Ibu tahu, latar belakang keluargaku tidak baik. Aku juga sesaat tidak waras dibutakan oleh ketenaran dan kekayaan hingga melakukan kesalahan besar. Bibi Verity sebenarnya Melati tidak jahat, ibu tahu dia. Dia begitu rajin belajar. Bukankah untuk suatu hari bisa sukses? Hah, gelar akademis bisa menyaring orang bodoh, tapi tidak bisa menyaring sampah masyarakat. Seberapa pintar pun dia belajar tidak bisa mewakili karakter aslinya. Adik, apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Sekarang aku juga sangat menyesal. Kau mau aku ganti rugi? Bagaimanapun bisakah jangan terus mempermasalahkan masa lalu? Dulu yang dipukul sampai luka parah hampir mati bukan kalian berdua. Sekarang cuma dengan kata mempermasalahkan yang ringan mau menutupi masalah ini. Sekarang kan kau baik-baik saja? Lagi pula justru karena fisikmu lemah. Kakakmu lebih harus tinggal membantumu mengelola perusahaan. Dengan begitu bukankah kau punya lebih banyak waktu untuk memulihkan kesehatan menjadi putri bangsawanmu? Iya, dengan begitu, ibu angkat juga punya lebih banyak waktu menemani. Cukup ku beritahu kalian grup di Hao keluarga Wijaya hanya punya satu penerus yaitu putriku, Putri Wijaya. Tidak ada yang boleh menyentuh miliknya. Ibu angkat ibu salah paham. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Ibu tahu sifatku. Aku selalu patuh dan penurut mengikuti aturan. Aku tahu kau memang sangat patuh. Tapi kau seharusnya tidak sama sekali tidak boleh menyentuh putriku.
Tapi seharusnya kau tidak boleh. Tidak boleh menyentuh putriku. Ibu angkat, aku benar-benar tidak tahu. Percayalah padaku sekali, ya. Kepala keluarga, sudah lama aku membuktikan identitas nona besar, tapi melati ini tidak mau percaya, bersikeras sendiri, ingin membuktikan nona besar itu palsu, bahkan memutarbalikkan fakta, memfitnahku dan nona besar punya hubungan asmara. Bapak Budi adalah orang kepercayaanku, dari kecil sudah tumbuh di sampingku, sama seperti kakak Putri. Kau berani menghinanya seperti ini? Ibu angkat, dengarkan aku. Bukan begitu, ibu angkat. Aku sudah tahu adik adalah putrimu, mana berani aku sentuh dia sedikit pun. Semua ini adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Luka dan memar di sekujur tubuhku ini, apakah juga kesalahpahaman? Kau tahu aku adalah putri ibu angkat, jadi tidak berani bertindak. Kalau begitu, kalau aku benar-benar bukan nona besar keluarga Jiang, pantas saja dipukuli sampai begini olehmu? Ibu angkat. Diam. Kau pukuli putriku sampai begini, masih berani memanggilku ibu angkat? Bukan. Bukan seperti itu. Ambil liontin giok untuk upacara pengakuan anak. Ibu angkat, ibu mau apa? Kedua liontin giok ini awalnya adalah satu kesatuan. Melambangkan bahwa setelahmu masuk keluarga Jiang, kau bisa bersatu hati dengan putriku, saudariku. Tapi sekarang terlihat, kau sama sekali tidak pantas memakainya. Anak angkat seperti kamu ini, aku tidak mau lagi. Ibu angkat. Bagaimana bisa seperti ini? Pesta pengakuan keluarga hari ini, kan memang diadakan khusus untukku. Sekarang ibu tidak mengakuiku lagi. Bukankah ini membuat semua orang menertawakan kita? Pesta pengakuan keluarga yang begitu megah ini tiba-tiba dibatalkan. Wajah keluarga Jiang akan sangat memalukan. Tapi kalau mengakui seseorang yang moralnya buruk masuk ke dalam keluarga Jiang ke depannya justru akan jadi tidak tenang. Pesta pengakuan keluarga yang diadakan khusus untukmu? Pernahkah aku bilang ini pesta pengakuan keluarga? Pesta ini, dari awal sampai akhir, adalah untuk merayakan putri pulih dan keluar dari rumah sakit yang kuselenggarakan. Apa yang kamu sebut pesta pengakuan keluarga? Hanyalah sebuah upacara yang memperindah pesta penyambutan kembali saja. Tidak, semua ini kan memang disiapkan untukku. Aku tahu, ibu angkat sangat marah, tapi yang tidak tahu, tidak bersalah. Kan, ibu angkat, aku sudah tahu salahku. Kumohon maafkan aku, adik putri, aku benar-benar tidak sengaja ingin menyakitimu. Masih diam saja ngapain? Cepat ikut aku bersujud. Ibu angkat, ibu orangnya lapang dada. Lapang dada. Aku sudah tahu salah. Ibu angkat, gimana puas? Kau menyakiti putri kesayanganku, hanya dengan bersujud beberapa kali sudah mau masuk ke keluarga Jiangku? Mimpi. Selesai sudah. Semua yang sudah kurencanakan bertahun-tahun ini hancur berantakan. Kamu dan Rizky melakukan tindak pidana penganiayaan. Menurut hukum pidana negara fiksi, pelaku yang menyebabkan luka berat akan dihukum penjara minimal 3 tahun hingga maksimal 10 tahun. Bibi Verity, aku masih muda. Aku tidak mau masuk penjara. Demi hubungan kita selama ini, kumohon berikanlah aku kelonggaran, lepaskan aku. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kalau saja kamu tidak begitu sombong dan sewenang-wenang, menindas yang lemah, mana mungkin ada hari ini. Bibi Verity, kamu tidak pernah merasakan jadi orang miskin yang tiba-tiba kaya. Aku benar-benar hanya sesaat tergoda. Pikiran jadi gelap karena kepentingan, hingga melakukan kesalahan besar ini. Ibu, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sudah menyelidiki, tidak, Melati sama sekali bukan mahasiswa kurang mampu. Selama ini dia terus menggunakan identitas mahasiswa kurang mampu untuk menipu bantuan ibu, ini penipuan. Kejahatan berlapis. Dia minimal harus mendekam 15 tahun. Tidak, aku tidak. Semua ini diperintahkan oleh Rizky. Dia yang memaksa dan menggoda aku. Wanita busuk, jelas-jelas kamu sendiri yang ingin mengejar status sosial yang lebih tinggi. Dengan segala cara, aku akan menghajarmu, wanita jalang. Bawa mereka semua pergi. Baik. Hadirin sekalian, kami minta maaf atas keributan hari ini. Tapi ini hanya selingan kecil. Ada hal yang lebih penting ingin kumumkan kepada semua. Aku akan memberikan semua saham grup di Hao kepada putriku, Putri Wijaya. Mulai sekarang, dialah penerus grup di Hao. Putri, Ibu jamin,
Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang menyakitimu.